Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa dari 11 dari KT2. Di sini saya akan menampilkan presentasi saya mengenai topologi jaringan. Sebelum masuk itu, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada pengertian topologi, jenis-jenis topologi, dan kelebihan kekurangannya. Kita masuk ke pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan merupakan suatu cara atau metode yang digunakan untuk menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat komputer lainnya. Adapun agar bisa terhubung satu sama lain bisa menggunakan kabel atau tidak. Topologi jaringan dihitung dengan sangat matang sehingga memudahkan network engineer dalam melakukan konfigurasi serta mampu dimanfaatkan untuk meminimalisir biaya instalasi jaringan. Selain itu, perhitungan yang matang itu juga mampu meminimalisir kemungkinan kelebihan atau kekurangan perangkat. Kita masuk ke fungsi topologi jaringan. Fungsi utama topologi jaringan komputer yakni mengetahui kondisi masing-masing host atau komputer yang ada dalam jaringan tersebut dan membuatnya mampu berkomunikasi satu sama lain dengan cepat dan aman. Fungsi tersebut mampu membantu seseorang untuk merancang, mengimplementasikan, hingga merawat jaringan sesuai kebutuhan dari proyek atau organisasi dengan lebih efisien dan spesifik. Lanjut ke jenis-jenis topologi. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus merupakan topologi jaringan yang pertama kali digunakan dalam menghubungkan komputer. Media transmisi yang digunakan berupa kabel panjang dengan beberapa terminal nantinya akan terhubung ke masing-masing komputer dan pada ujung kabel tersebut diakhiri dengan satu terminator. Lanjut ke kelebihan kekurangannya. Kelebihannya, sistem topologi yang sangat sederhana, biaya yang lebih murah daripada topologi jaringan lainnya, membutuhkan kabel yang sedikit. Lalu kekurangan tidak cocok untuk penggunaan pada trafik yang padat, sulit dalam melakukan maintenance. Yang ketiga ada koneksi lebih lambat daripada topologi lainnya. Selanjutnya, topologi ring. Topologi ring merupakan rute berbentuk melingkar seperti cincin. Topologi ring digunakan dalam jaringan dengan performa yang tinggi karena membutuhkan bandwidth yang besar untuk beberapa fitur yang digunakan. Pada topologi ring, masing-masing titik memiliki fungsi sebagai repeater untuk meneruskan data. Lanjut ke kelebihan dan kekurangan topologi ring. Yang pertama ada kelebihannya yaitu waktunya lebih optimal dalam mengakses suatu data. Lalu kualitas aliran data lebih cepat karena dapat melayani data secara fleksibel, dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena data dapat bergerak secara fleksibel. Lalu kekurangannya sulit melakukan konfigurasi ulang, menambah atau mengurangi komputer akan membuat jaringan kacau. Apabila terdapat salah satu komputer yang tidak berfungsi, maka akan mempengaruhi jaringan secara keseluruhan. Lanjut, topologi start. Sesuai namanya, topologi star sudah pasti berbentuk jaringan seperti bintang. Topologi star biasa digunakan dalam lab komputer di suatu sekolah. Topologi star merupakan metode untuk menghubungkan beberapa node menggunakan satu perangkat keras hub dalam sebuah jaringan. Perlu diketahui, hub adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan antar komputer. Lanjut ke kelebihan dan kekurangan topologi start. Yang pertama, topologi start mudah dalam pengembangan suatu jaringan. Yang kedua, topologi start minim trouble jika ada perangkat user yang trouble tidak akan mempengaruhi kinerja jaringan yang lain. Lalu kekurangannya, topologi start hanya memiliki satu tumpuan, yaitu pada perangkat hub. Jika hub mengalami trouble, maka akan berpengaruh ke semua perangkat user yang berada dalam topologi start. Biaya yang relatif mahal karena membutuhkan banyak kabel yang dihubungkan dari hub ke perangkat user. Lalu jumlah port yang terbatas pada hub. Selanjutnya yang keempat ada topologi mesh. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat atau PC di mana masing-masing perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya dalam jaringan. Topologi ini adalah gabungan dari topologi ring dan topologi start. Topologi mesh menggunakan metode untuk menghubungkan node secara langsung menggunakan kabel jaringan tanpa ada perantara. Lanjut ke kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, topologi mesh memiliki backup jalur troubleshoot sangat mudah. Yang kekurangannya, topologi mesh biaya yang diperlukan cukup mahal. Lalu instalasi dan maintenance topologi mesh yang sulit apabila terjadi kerusakan.
Yang kelima ada topologi tree. Topologi tree merupakan metode untuk menghubungkan beberapa komputer dengan skema transmisi data yang bersifat hierarkis dan terdapat dua perangkat hub yaitu utama dan sekunder. Topologi tree adalah gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Topologi tree ini banyak digunakan saat ini karena topologi tree memiliki sistem yang mudah untuk manajemen jaringan. Lanjut ke kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya mudah untuk troubleshooting pada topologi tree, lalu mudah melakukan retopologi. Kekurangannya memerlukan banyak kabel, sering terjadi collision dan lambat. Lalu jika terjadi gangguan pada jaringan pusat, maka jaringan di bawahnya akan ikut terganggu. Lanjut. Oke, itu aja dari saya. Maaf jika ada salah kata, lebih kurang mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.